Ini malam juga Pak. Suara saya jelas, gambarnya jelas ya Pak ya? Ini saya lagi siarannya dari GK ya Pak ya. Kita nanti berarti durasi kita agak pendek malam ini, kita sampai jam 9 deh gitu. Dan biasa ini trading akhir pekan, jadi kita nggak terlalu ngotot gitu ya, ambil posisi. Golnya balik nih. Dengan Pak siapa Pak? Iya Pak. Singgi. Pak Singgi Pak. Ya. Udah trading Pak? Ya. Lagi trading atau gimana Pak? Saya kemarin listrnya pengen trading itu cuman masih nggak malam. Oh malam Pak. Lama nggak ketemu kita Pak? Lama nggak ketemu kita? Oh gitu Pak. Jadi sekarang trading nggak Pak? Belum. Belum? Ya. Jadi di malam ini ya depan aja Pak, sepi Pak. Boleh Pak, sepi Pak di sini Pak. Sejak corona nggak pernah ramai gitu. Nggak pernah ramai gitu. Nanti kita ramai biasanya cuma di Zoom. Oh ya ini saya juga sekalian lagi di Zoom bersama teman-teman. Jadi ini juga saya dengan teman-teman saya yang trading bareng tiap malam di Zoom nih. Jadi sekalian gitu ya. Nah, temanya kita ada tema nih juga. Jadi 2 malam tuh tema kita adalah tentang trading oil. Trading oil. Kalau malam kemarin saya pakai presentasi bagus gitu. Nanti bosan gitu, saya nanti bosan ya. Jadi saya pakai ini ya, saya langsung pakai cat aja ya. Ini sebenarnya jadi boleh lah ya ditampilkan lagi deh. Gak enak juga kalau nggak pakai itu. Jadi kita tahu lah ya minyak gitu. Minyak itu kan sangat dibutuhkan di khususnya industri. Kemudian juga transportasi. Sekarang sebagian besar keseluruhan alat transportasi itu berbahan bakar dari minyak ya. Nah, kemudian ini waktu kemarin di masa pandemi awal tuh, bukan masa pandemi awal, masa pandemi ini, si minyak ini, harga minyak dunia itu sempat turunnya tajam. Kenapa? Alasannya sederhana, penyebabnya gampang gitu. Semuanya kan dihentikan, kegiatan ekonomi kan dihentikan, mesin-mesin dimatikan semua. Mobil kita semuanya dikurung di rumah kan, ngerasain di penjara gitu. Kita kemarin itu di penjara, kira-kira kita di penjara semua ya kan. Ya, semua pada nggak jalan, mesin-mesin pada mati, sehingga akhirnya dampaknya supply minyak jalan terus, tapi yang minta, yang pakai itu masih turun. Justru semakin turun. Jadi dampaknya ini yang di awal dia turun gini, tajam, sempat bikin terendah itu di bulan yang spot. Ini kita sebutnya sebagai bulan spot. Bulan spotnya itu harga spotnya itu paling terendah sepanjang masa dia saat ini adalah $6 per barel. Nah, lalu kemudian dari sini kemudian dia bergerak naik. Seiring dengan mulai menghilang lah ya soal coronanya, sebenarnya sudah mulai tidak dibahas, dan boleh bilang tahun ini di tahun 2021 semua negara lagi berusaha menghapus si corona itu. Caranya ya pakai vaksin ya, pakai vaksin dipercaya cukup efektif, walaupun ujungnya pro kontra juga di vaksin. Tapi ya semoga aja itu jadi solusi gitu. Males juga kita dikurung terus. Males juga pakai ini terus pakai. Sakit telinga. Kita hidung kita udah pesek tambah pesek nih Pak. Tiap hari begini terus. Kesian ibu-ibu loh Pak sekarang Pak pakai ini Pak. Begitu dibuka lipstiknya belepotan. Itu kemudian, nah ini dia sekarang harganya lagi bergerak tinggi, kemudian tambah tinggi oleh 4 bulan terakhir dia bergerak tinggi karena di negara-negara yang produsen terbesar minyak itu ada di
di Amerika, Rusia dan Kanada itu kan pakai musim salju. Begitu ada salju, itu boleh bilang nggak bisa produksi. Jadi supply-nya turun, yang pakai terbanyak. Karena kan kayak kita aja kita masuk new normal. Gitu. Enggak, kita tulisannya new normal, new nggak coret. Yakin kita normal. Yakin kita normal. Bioskop udah rame Pak, bioskop udah rame. Kena swab kemarin baru ketahuan ada yang positif. Nah, itu gimana ini dalamnya itu? Ngeri juga ya. Udahlah kita nonton. Sekarang mah udah, saya rasa sekarang udah nggak zamannya nonton di bioskop, ya nontonnya di HP masing-masing. Oke. Nah, dengan musim salju itu kemudian supply-nya jadi menurun, yang demand-nya masih tertinggi, harga kemudian bergerak naik. Ini permainan supply demand aja jadinya. Nah, sampai di mana dia akan bergerak naik? Di trading itu ada alat teknikal namanya itu Fibonacci expansion. Oke. Namanya Fibonacci expansion. Jadi di sini kita bisa tarik ini, letakkan titik dari titik dia mulai naik sampai dia berhenti naik. Kemudian kita tarik sampai dia ke titik di mana dia kembali bergerak naik lagi. Asumsi awalnya dia bergerak naiknya cuma sampai di sini dan nyampe kelewatan. Kemana lagi dia akan jalan? Ya sini ke 70 paling 70. Mana lagi dia kalau jalan lagi dia ke sini. Cenderungnya naik. Musim salju diperkirakan akan berakhir bulan Maret. Musim salju diperkirakan akan berakhir bulan Maret. Di bulan Maret produksi akan kembali normal, jadi supply akan banjir lagi. Supply minyaknya akan banjir lagi. Minyak ini efektif juga. Minyak ini kalau gue bilang kalau bisnis minyak kan cenderung mengarah ke juragan minyak gitu ya. Orang Tuban aja gara-gara minyak itu kaya raya mereka sekarang. Tanahnya diborong sama Pertamina, kaya raya mereka. Juga minyak ini juga minyak. Ini dari hitungan ini kemudian ada peluang di sini peluangnya. Peluangnya apa? Dalam perdagangan secara normal kita akan berusaha menjual di harga tinggi. Kemudian kita akan berusaha beli di harga murah. Tentunya kayak gitu ya. Harga sekarang terkesan lagi di harga tinggi. Bulan depan ada potensi harganya turun. Apa yang harus kita lakukan? Di sell dong. Gimana nge-sell-nya? Sini lah dia. Oke, bentar, ada teman saya nanya. Nggak rame sih Pak, sepi malah jual tiga. Oke, apa tuh Pak? Tanggal sih kita nggak tahu Pak, tapi kita sih prediksinya tuh dari bulan. Kalau saya sih memperhatikan bulanannya karena prediksinya tuh salju akan benar-benar berakhir di Eropa sana tuh bulan Maret. Masuk Maret tuh salju udah clean, udah bersih. Bulan ini masih bersalju, bahkan Amerika minggu kemarin nggak badai salju. Nah itu dampaknya ya dia belum mau turun secara signifikan tuh dia belum mau. Nah, itu nggak kebuka nih lagi. Saya kemarin ada bikin hitungan. Jadi kita rencananya tuh mau ambil satu posisi yang kurang lebih bisa kita perhitungkan dari sisi resiko dan dari sisi potensi keuntungannya. Tapi ini aja teori. Nanti abis ini ya jam-jam 8 lah kita kelak-kelak ya, lebih seru kan. Oh iya, Pak, lebih seru cari duit ya nggak? Disuruh kita nyari duit Pak. Kita mau bikin kelas sekalian nyari duit gitu Pak. Jadi daripada ngasih teori aja itu nggak dapat duit ngapain gitu Pak. Bagaimana? Enggak, dia ini continue jalan tuh. Sama kayak forex. Cuma dia ada ketentuan tradingnya itu kan dia sebenarnya kan dia bulannya kan bulan berjangka, jadi artinya itu tetap ada bulan penyerahan. Karena kalau di minyak itu ada kontrak berjangka, jadi ada bulannya di mana yang punya posisi buy akan ngambil barangnya, yang punya sell harus ngasih barangnya. Nah kita nggak punya. Kita yang trading ini
Kita tuh nggak peduli dengan barangnya. Yang kita pedulikan adalah selisih harganya. Selisih aja harga. Jadi kalau di trading oil itu kalau masuk tanggal penyerahan barangnya, biasanya 5 hari sebelum ajuan, itu ada yang namanya roll over. Biaya yang dikenakan karena kita mau mempertahankan posisi. Yang besarnya ya fluktuatif tergantung selisih bulan kontrak baru dengan closing kontrak lama. Nah, saya langsung ke ini, nah ini dari sini. Jadi kalau saya pakai yang ini, kemarin nih saya bikin rapi nih. Jadi kalau kita lihat harga minyak tuh secara panjang ya, dia tuh sempat 148 nih. 2008 ini perang Iran. Terus turun lagi di 2014, high-nya udah tinggal di kisaran 130-an, turun lagi terendah di 90 dan 70 dan terakhir di level harga sekarang. Sekarang tuh harga lagi bergerak. Kalau ini ada garis namanya resisten. Dia lagi bergerak di sekitar area resisten. Iya. Minyak itu kalau kita pakai satu lot, dia tuh rata-rata pergerakan tiap harinya tuh sekitar 1,94 poin. Jadi kalau pakai satu lot tuh sebenarnya nggak besar, ya, cuma 1.940 dolar aja per daily. Tapi kayaknya kalau ngambil maksimum tuh nggak mungkin. Artinya kan kalau dapat yang ini kan berarti kita buy-nya di low, TP di itu susah. Susah itu susah, benar susah, Pak. Nah, saya bikin rencana ini sekalian belajar bagaimana kita membuat rencana trading yang agak dari mid to long term, agak panjang gitu, dengan manfaatin kondisi. Jadi yang catatan pertama adalah informasi yang kita tahu itu yang perlu kita ketahui kenapa ya dia naik, karena kan dasar kenapa dia, karakter dia dulu nih. Apa yang bikin harga dia naik? Ini yang pertama itu biasanya yang bikin dia naik itu perang Amerika dan Iran itu paling sering, ribut-ribut. Berita-berita ributnya itu paling sering, dan kalau ada berita ribut Amerika dan Iran dampaknya selalu harganya nggak lama kemudian naik. Kemudian juga Timur Tengah. Kalau nggak ada ribut Timur Tengah otomatis lah. Jadi kalau kita punya mesti buy di oil nih, kalau Bapak punya referensi atau punya relasi dengan ISIS, gunakan Pak. Biar dia nyerang entah Amerika gitu kan, jadi kan harganya naik. Tapi kalau lagi punya posisi sell, harapannya dunia aman tentram. Nggak ada perang, nggak ada apa, tuh harganya turun. Nah, kemudian yang terakhir yang bikin harganya turun itu yang pertama itu lockdown. Beberapa negara besar masih lockdown. UK masih, Belanda masih. Kemudian ini juga ke depan peralihan bahan bakar dari migas ke non migas. Sekarang kan udah mulai kampanye penggunaan kendaraan listrik. Udah ada sih di Indonesia udah ada Pak, nama mereknya Gesit gitu, motor merek Gesit. Perlu dicas tiap pemakaian 2 kiloan malah. Cuma ini repot nih kalau minyak tuh gampang, isi cepet keluar gitu. Oh ini ngecas kan pakai ngecas AC itu belum di, nah, itu HP kita dicas kan dia nggak efektif begitu. Itu lagi solusinya belum ketemu, katanya sih solusinya adalah ganti baterai aja, langsung tukar baterai gitu. Harganya sih murah tuh, Gesit kalau saya sekitar 7 atau 8 juta ini motornya. Baterainya tuh Pak yang 8 juta buat, jadi motornya rangkainya itu cuma juta. Murah Pak. CC-nya juga nggak, nah itu yang saya bingung gimana menghitung CC-nya. Yang kedua adalah, yang terakhir adalah faktor teknikal. Faktor teknikal biasanya menghasilkan penurunan harga nggak terlalu signifikan, tapi boleh bilang ya harga tuh kan nggak naik terus, tetap akan kemudian dia terkoreksi, barunya nanti dia tidak naik lagi. Nah, dari sini kita pikir gitu ya. Ada potensi salju akan berakhir, yang dampaknya akan kemudian bikin harga bisa turun bulan Maret. Ini panjang nih Pak, bulan Maret. Jadi harga berpotensi untuk kembali turun karena masih harga tinggi, tapi dia ada potensi untuk turun. Jadi kita cenderung ambil posisi sell jadinya. Jadi ini kita pakai strategi namanya itu averaging. Jadi averaging. Jadi kita siapkan dulu nih titik-titik di mana kita akan ambil posisi sell-nya. Saya menggunakan yang Fibonacci ini. Rencanakan siap. Sekarang harga lagi di sekitar di sini juga 60-an. Kita sell mulai dari 66, sell lagi di 76,
di 70, sell lagi 76, sell lagi di 93, ini posisi terakhir. Kalau dia lewat juga, dia terus naik, itu nyerah di 94. Nyerah semuanya di 94. Gue bilang kalau harga itu kalau dia lagi naik itu nggak ada batasnya, jadi kita harus bikin batas. Harga kalau lagi naik itu nggak ada batasnya, nggak ada batas maksimal kenaikan harga itu nggak ada. Tapi batas penurunan harga maksimal itu ada, 0. Jadi kita tetap harus bikin dia sampai ada batas maksimalnya ya, dan saya bikin agak deket aja di 94 biar gampang hitungnya di sini. Nah, dari sini kita bikin nih, andaikan trader itu kan halunya tingkat dewa ya, ngarep-ngarep terus soalnya kalau udah itu naik lah itu. Kalau trader itu jadi trader pasti jadi manusia yang paling halu. Halunya udah tingkat dewa. Nah, andaikan kita ambil posisi sell di 66, kemudian harga kemudian malah naik sampai 94, maka kita punya potensi rugi itu 92724 dolar, $2.724 pakai 0,1. Kemudian kalau dari 66 kemudian dia langsung turun ke 46.25, asumsi koreksi yang akan terjadi, itu kita bisa mendapat keuntungan sebesar itu. Tapi kalau dari 66 kemudian dia malah naik ke 70, naik lagi ke 76, naik lagi ke 93, kemudian naik lagi sampai 94 kena stop loss semua kita, maka total kerugian kita adalah sebesar ini. Nah, kalau kemudian dia dari 66 naik ke tempat ke 70 kita kena, naik ke 76 kita kena, kemudian naik lagi 93.71 dan kemudian dia turun. Alhamdulillah ini kalau benar 12.000 total dapatnya gitu. Alhamdulillah pakai 0,1 aja potensinya oil gitu ya. Oil 4 posisi aja bisa menghasilkan 12.000. Tapi ini bisa angka ini bisa masuk gitu jika kita ngikutinnya beneran. Jadi masuknya di 66 70 76 dan 93, kita benar cuma di situ aja. Bagian yang bisa menggagalkan rencana ini ya kita. Karena pas saat 66 misalkan dia naik ke 67 kadang-kadang sudah masuk lagi. Dari 67 dia naik ke 68 kita ngeklik lagi. Ujungnya banyak posisi yang numpuk. Itu punya beresiko apa? Beresiko tingkat ruginya mungkin akan bertambah. Kalau benar ya tingkat untungnya juga nambah. Jadi dengan mengikuti rencana ini kemudian kita bisa menghitung. Kalau gitu berapa ya uang yang mesti saya siapkan untuk mengikuti rencana ini? Nah ini sebenarnya bukan soal oilnya sebenarnya, tapi soal rencana trading sebenarnya. Jadi dalam trading itu kita tuh bisa menghitung dari awal ya, berapa sih yang kita butuhkan. Ini analisa singkatnya saya pakai contoh dari minyak. Yaitu kita pertama tahu dulu kenapa alasan dia turun atau naik. Lihat kondisi harga, tapi ini sifatnya posisi itu kita agak bertahan, ini to long term. Kalau kita cuma trading yang klik 5 menit keluar, itu sih nggak terlalu signifikan, nggak perlu mikirin panjang-panjang gitu. Itu cuma lihat-lihat aja sebenarnya. Sorry. Jadi kalau begini asumsinya berarti wah malam Bu, wah saya udah mulai. Iya Bu, boleh saya ulang lagi bentar nggak apa-apa? Ada posisi 4 dengan 0,1. Cuma jangan posisinya tuh berkembang gitu. Agak berbahaya kalau posisinya berkembang. 66 ke 70 kan ada 66, 67, 68, 69. Kadang-kadang kitanya nggak tahan, punya posisi 0,1 sell 0,1, dia naik terus. Gatel juga gitu, masa kita diam-diam aja gitu kan, udah ada di 66, ada 69, masa kita diam sih, masa masih nahan juga sampai 70. Tapi ini yang bisa, yang kalau kita masukkan gitu, kita masuk di 67, kita masuk tambah lagi 68, maka struktur permodalannya nggak segitu lagi, beda lagi, udah selesai, itu pasti akan jauh lebih besar. Jadi kalau gini nih boleh bilang kita akan, begitu kita bikin account-nya, ini saran saya sih mesti pakai account baru, nggak bisa pakai account yang aktif trading yang sekarang kita lakukan. Kalau mau pakai ini ya ini aja gitu. Begitu store kemudian langsung bikin sell ini di level ini, tek terus diem. Nonton aja lihat apa yang terjadi. Soalnya kalau gatel itu yang merusak semuanya.
Juga ada juga misalkan gitu ya, misalkan kita udah masuk di 66, harga turun ke 50, profit udah itu. Nah, pilihannya menurut saya sih terbaik ambil aja, mendingan diambil daripada terus bertahan sampai 46 tahu nggak nyampe pula, sakit hati sendiri ya ini. Ujung-ujung udah dapat profit, dia balik lagi. Toh kalau kita udah keluar, kita bisa pakai lagi tuh 66 lagi gitu lagi. Oke. Jadi ini sih ilustrasi untuk yang trading oil. Jadi kenapa kita ambil strategi sell? Karena masalahnya satu. Dari sumber kenapa dia naik dulu? Sumber dia naik adalah faktor utama yang bikin dia naik 4 bulan terakhir ini salju. Salju di Amerika, salju di Rusia, salju di Kanada. Salju itu bikin produksi surut. Sementara demand terbesar Asia, orang-orang Asia udah nggak peduli. Orang Asia udah foya-foya semua, udah jalan-jalan semua, ada pabrikan udah hidup, mesin-mesin udah hidup, berarti kebutuhan akan minyak sudah naik. Sementara daerah produsen dia malah turun produksinya, sehingga harga ya jadinya dominan naik terus. Lalu kapan si faktor naik ini hilang? Sekitar Maret. Salju diprediksi akan berakhir, benar-benar berakhir itu di bulan Maret. Jadi Maret produksi minyak akan ya. Iya, di sini sekarang masih kencang semuanya, Pak. Saya kebetulan adik-adik saya kan lagi di Pittsburgh gitu ya. Begitu video call, Mas mau lihat salju nggak katanya? Enak banget. Saya pikir udah habis, ternyata enggak. Ternyata ini kemungkinan besar itu baru berakhir di Maret, kemungkinan besar. Ada pergeseran itu, dia banyak asumsi itu baru akan berakhir di bulan Maret. Jadi kalau di bulan ini kita spekulasi sell, harganya tinggi, agak-agak ngeri sedap. Ngeri sedap. Mending kalau mau melakukan itu, mendingnya dilakukan di bulan Maret. Saya rasa sih koreksi terbesar minyak akan baru terjadi di bulan Maret. Kalau nggak terjadi, kita buy aja. Susah banget. Gitu kan. Susah banget. Tadi malam tuh ada pertanyaan gitu, Pak, sekarang dia lagi di 60. Harga masih mungkin ke 65 nggak? Mungkin. Kalau gitu saya buy, ya boleh. Kenapa enggak? Karakter minyak sebenarnya masih naik kok. Demand-nya kan masih tinggi. Dan salju masih banyak. Saya sih sukanya dari saljunya aja. Oke. Jadi ini tadi saya kemudian dari asumsinya begini. Tapi ini cuma sebuah ilustrasi ringan aja. Kalau mau dipakai silahkan. Kalau yang lebih menarik sih buat saya sih sebenarnya kalau trading ya. Cuma ini contoh bagaimana kita membuat sebuah rencana trading dengan memperhatikan. Kebetulan saya ambil sampelnya oil karena dia yang analisanya sebenarnya nggak terlalu berat-berat banget. Dibandingkan misalkan kita mau analisa pound sterling, itu kita kan berarti menganalisa kondisi ekonomi. Kalau dari fundamental kita kondisi ekonomi Inggris, kondisi ekonomi Amerika, karena dua itu terkait, dan kondisi ekonomi Eropa secara kawasan. Nah, pound sterling terus naik. Kenapa dia terus naik? Karena rencananya itu Bank of England akan menghentikan stimulus. Kalau stimulus berhenti, naik deh. Jadi itu singkatnya gitu ya, singkatnya. Saya tuh nggak tabah, Bapak. Saya tuh lebih suka ngeklik, Bang. Jadi ini saya pindahkan dulu ke time frame yang pendek ya. Aduh, dia udah naik lagi. Aduh. Tadi sore saya sempat, beneran dia naik. Kalau breakout di sini tadi, breakout ini buy. Ini 5 menit, ini 5 menit. Terus Kanada udah 5 menit. Saya rasa ada datanya agak malam. Kita cari itu dulu. Banyak data.
8.30. Oke. Masih lama. Jam 8 ada yang speak bentar lagi. Sebentar lagi ada yang speak. Tapi kalau speak itu kita susah analisa karena kan dia speak, kita nggak tahu dia mau bicara apa gitu. Kecuali ada yang punya nomor WA-nya, tanya dia mau ngomong apa, itu tanya dulu. Tuh ada yang mau ngomong siapa ini? Namanya susah dibaca Bu, Free Bu. Barkin Bu, Barkin mau speak. Kalau Ibu punya nomor WA-nya boleh. Jadi kita susah. Tapi saya mau coba pakai ini deh. Saya pindahkan dia ke 5 menit ya. Goal ini luar biasa ya coba. Ini support nih. Ini kalau secara kalau kita lihat umumnya gitu ya. Dia itu lagi trennya, ini jelas trennya begini. Trennya cenderung turun. Boleh bilang kalau kita ukur ini awal trennya kemarin, ini bukan koreksi lagi dah, karena kalau kita ukur ya, saya rasa dia udah lewat dari 61 panel. Pastinya udah lewat. Kalau kita ukur begini, tuh dia udah lewat ya. Dia lagi menuju kembali ke level ini. Cuma harga itu ya begitulah. Dia lagi ketemu support nih. Berhentinya kurang lebih gitu ya. Hari ini dia berhentinya kurang lebih di support yang nggak lama nih. Di bulan ini. Bulan apa itu? Ini sini supportnya kan? Iya Pak. Bulan apa ya Pak? Kok ada horizontal lainnya doang? Horizontalnya buang nih. November kan? 30 November. Bulan November. Low bulan November. Ini kuat nih, level ini kuat. Sebelumnya ada di sini deh. Di bulan Juli, Februari. Bulan Juli. Jadi ini dia masih, menurut saya dia masih punya ruang untuk bergerak turun. Masih punya ruang bergerak turun, tapi dia harus bisa ngelewatin ini 1760 ini harus bisa lewat. Di bawah 1760 baru beneran sell. Kalau di areal ini mungkin aja dia balik lagi naik. Iya. Nah, kalau kita pindah time frame yang pendek ya. Ini sekarang dia punya resisten di sini. Karena ini resistennya. Terus ini itu supportnya, ini resisten. Di atas ada ini. Berarti saya kalau mau buy dia mesti di atas ini, di atas 1777, di bawah 1767 ini sell. Ini buy. Menit 59. Coba ya. Mumpung menit 59 kali ya. Saya coba lah ke satu. Tapi harganya, saya dapat harganya tinggi nih pasti. Cuma saya dari kemarin meyakini pon itu masih terus naik gitu. Dia trennya tuh belum terpatahkan. Trennya masih kalau kita lihat tuh. Jadi saya nggak milih-milih harga, ya udahlah saya ambil aja lah. Ini kan tadi saya masuk menit 59 closing dari candle ini, dan dia kan nge-breakout ya. Padahal saya ngasih sinyalnya di bawah tuh. Dia kan breakout dari sini tadi. SL. Di trade trading kita harus siapkan stop loss. Segini lah kali ya. Wah, lumayan juga tuh kalau kena. Good. Belum. Euro, kita pindah ke time frame yang agak panjang dulu, 15 ya. Euro juga naik nih. Kalau TP-nya saya rasa sih yang singkat-singkat aja kan. Mau kemana ya? Dia cenderung menuju ini ya, menuju high yang di sini di 1.4. Berapa? Coba. Mungkin dia bisa ke 43754 kan.
Kalau kena floating maklum ini soalnya saya ngambilnya harganya tinggi pas dia lagi kayaknya bodoh-bodoh tapi ini lagi naik harga paling tinggi banget saya masuk buy kayaknya bodoh-bodoh. Bagusnya nunggu turun cuma dari kemarin tuh ya dari kemarin saya juga ngalamin gini. Saya ragu-ragu nunggu dia turun ujungnya nggak masuk. Salah satu masalah kalau kita lagi dapati sebuah pair yang lagi sangat trennya lagi kuat itu soal entry-nya. Karena mau masuk di apa kalau ngikutin dia posisi buy kita akan kesannya tinggi. Mau ngelawan dia jelas salah. Mau cari sell dia konyol gitu kan. Nunggu dia koreksi kadang-kadang nggak muncul. Jadi ujung-ujungnya kita terombang-ambing terus masuk nggak. Tapi sepanjang masih tren sih sebenarnya nggak perlu takut masuk aja. Tinggal yang perlu kita perhitungkan adalah nih stop loss kita. Berapa yang Anda siapkan untuk loss itu. Saya kayaknya baru malam ini saya kembali pakai satu lot. Dari kemarin saya pakai 0,1 aja terus. Oh tadi malam saya pakai satu lot di gold. Hasilnya signifikan. Buat teman-teman yang di Zoom kalau mau ada yang mau dikomentari silakan. Saya udah telanjur punya ini, terus saya mau lihat yang di Euro. Itu di Nasdaq kali. Nasdaq kembali naik nih. Nah, sepertinya kembali naik ini dia 3 hari turun nih. Ini kayak apa ya? Kalau di harga tuh kayaknya ada aturan 3 gitu, pakai kata 3 gitu. Naik sehari, turun 3 hari, naik lagi. Jadi yang 3 turunnya ini dijepit dengan 2 kenaikan, hasilnya nanti di hari ke-6 dia akan naik lagi. Atau kalau dia turun 3 hari naik, hari ke-4 dia kembali turun, dijepit ini jadi turun di candle naiknya dijepit oleh candle turun, hari selanjutnya ya turun. Ini kayaknya sih hasilnya bakal jadi up. Dan ini juga boleh bilang trennya up. Sehingga kalau boleh bilang kalau lagi di Nasdaq saya rasa sih kalau cuma butuh kapital, Nasdaq itu butuh kapital, nggak bisa yang dana-dana kekecilan gitu ya, nyemplung di Nasdaq nggak usah jangan. Itu kayak mendingan disedekahkan aja deh daripada sekarang cenderung hilang gitu, cenderung hilang begini. Dia gerakannya lumayan volatile. Jadi kalau di equity yang 200-an jangan Nasdaq. Kalau 500-an boleh di Nasdaq boleh. Equity 1000-an boleh banget. 10.000-an boleh. Kalau 200-an jangan ke Nasdaq. Ini kalau kisaran range kita antara 200 sampai 500 mungkin kita sebaiknya mungkin di forex aja. Forex aja tuh jauh lebih tenang gitu ya. Sesekali boleh di gold. Gold sekarang tuh mengerikan, yang bagian ngerinya dari gold sekarang tuh adalah range-nya itu suka lebar. Jadi normalnya tuh kan dia dulu itu sebelum pandemi dia tuh sekitar 20 dolaran aja, 20 poin aja. Jadi kalau 20 poin kalau kita pakai 0,1 kalau kita salah, dari awal kita udah salah itu terus kena 20 poin kena 200-an dolar aja. Tapi sekarang satu harinya bisa di atas 30. Rata-rata dia sekarang udah 30-an dolar satu hari berjalan. Artinya naik tuh, resiko kita naik. Dan kalau kita kecilkan time frame-nya, dalam 1 jam itu rata-rata pergerakan dia 6 poin. Dalam 1 jam pergerakannya 6 poin. Artinya kalau kita pakai 0,1 aja, kalau kita salah dalam 1 jam itu pasti udah minus kita sekitar 50-60-an dolar di gold. Artinya kalau kita pakai 200, kita masih siap lihat itu ada minus 50-nya. Itu kadang-kadang mendebarkan. Mendebarkannya apa? Mendebarkannya karena suka bikin kita itu jadi salah ambil putusan. Kan equity 200, minus 60 misalkan minusnya 60, jadi equity kita tinggal 140. Kita serba salah nih. Apa saya cut loss berjuang dengan 140 atau saya hold? Kalau di hold tuh biasanya dia kalau kita ambil putusan hold harga kayaknya denger tahu pikiran kita. Mulailah dia minus 65, 70, 80 sampai kita kemudian gemeteran. Begitu. Kalau kita nyerah, dia balik ke posisi kita. Itu dilemanya begitu. Jadi kalau yang dana-dana sekitar 200-an kemudian berjuang di gold, itu mendingan SL-nya 200. Jadi nggak usah pakai SL, cenderung siap-siap hilang 200 aja deh.
Daripada nanti dilemanya begitu Pak. Dilemanya memang begitu. Pas kena floating yang nanggung, itu susah kita ambil putusan. Nah, ayo Pon. Semoga biru jadi pulang, tidur tenang malam ini. Tadi saya perasaan di Pon nggak pakai analisa macam-macam, klik aja deh. Korek. Soalnya kadang-kadang kalau kita analisa panjang lebar lah, kita pakai indikator ini, akhirnya kelamaan analisa doang. Ujung-ujung bingung sendiri. Bapak lihat misalkan seperti ini, Bapak udah biru kan? Tuh, udah biru kan? Udah biru kan? Oh tenang Pak, ini baru 80.000 belum. Jadi saya masih ketawa nih ya Pak. Itu udah mulai. Tadi saya analisa cuma yang bikin saya masuk tadi, kayaknya masuknya 15 tadi. Itu Bapak di 59 ya Pak? Iya 59 Pak. Iya Pak, tuh 59. Yang bikin saya masuk tadi ini tiba-tiba ganas dia. Udah saya masuk aja deh. Nah, itu memang nomor Bapak. Ayo. Nah, sementara kalau kita pakai pemikiran, belum lagi kok pindah-pindah time frame, misalkan seperti ini. Ini tadi dilemanya ada satu. Kayaknya kalau saya klik tinggi nih gitu kan. Saya pikirnya gitu, kalau itu kayaknya tinggi. Aduh. Aduh, ayo lanjut. Nah, ini baru enak, Pak. Ini muridnya ikut nggak, Pak? Nggak tahu nih, biasanya pada ikut nih. Nah, kan enak ngelihatnya. Saya tahu kenapa dia langsung biru, Pak. Si Lukmannya cepat ngasih ini tadi. Nah, apa nggak enak nih Pak? Aduh, ayo Pon. Aduh. Ini tinggal udah cukup belum? Udah cukup belum? $8 lagi, mulai ada penyakit manusia. Itu ada tapi gerak cepat saya Pak. Siap-siap dulu Pak. Iya Pak, lumayan. Kok gini saya jadi ngantuk Bu, kalau udah profit ngantuk Bu. Kita tuh kalau udah begini jangan profitin dia lagi Bu. Bapak, kalau udah Bapak profit dari Pon gitu ya, udah nggak usah dilihatin lagi, kita pindah yang lain. Kenapa nanti gatel ngebay lagi, itu tinggi banget, itu beneran nih sekarang tinggi loh. Kalau bayangin tinggi nih, kita lihat yang lain. Nah, ini ada nih, kita tinggal tunggu aja dia agak tenang lagi. Itulah Pak. Aduh. Tadi nggak ikut ya? Itu 59 loh. Waktu kemarin dia ikut ya? Dia kemarin ikut, dia diam-diam aja, hening aja di situ. Soalnya lotnya kegedean, dia hening aja. Dia gemeteran diri dia. Naik sampai kemarin. Tapi malam ini Pak Indra dapat itu banyak. Ya begitulah Pak. Kemarin 20 ya, bonusnya 90. Dapat 100 ya. Besok 1 Pak mau jalan-jalan. Oh iya.